Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru ya, selamat tahun 2024. Kita bisa ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Boleh katakan di kanan kirinya bahwa saya percaya kita semua adalah ciptaan baru. Saya percaya kita adalah ciptaan baru. Oke. Katakan, saya adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Kamu adalah ciptaan baru. Kita semua adalah ciptaan baru. Oke, puji nama Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Alkitab di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita percaya hidup kita sudah baru ya, kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita tinggalkan hidup lama kita. Kita akan angkat satu pujian, ku kagum akan Tuhan. Kita kagum akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023 yang sudah kita lewati.
mulia, kau mulia, Allah Raja atas semesta. Izinkan kami mendekat, izinkan ku mendekat, meninggikan suhu di mana
kita dalam doa kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Bapa di dalam sorga. Saat sore ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah yang diberkati, yang diurapi untuk mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan, memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap hati kami, sehingga kami mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Roh Kudus mengerjakan bagian Engkau ya Tuhan, dan kami menikmati hadirat Allah sore ini. Dari awal hingga pada akhirnya acara ini, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang mengambil alih seluruh otoritas di tengah-tengah ibadah kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mau mengganggu konsentrasi kami, saat ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah seutuhnya Allah berkarya, Allah bekerja, Allah menjamah kami. Terima kasih lewat firman Allah yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hati kami terbuka ya Tuhan, hati kami kiranya dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran Allah. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Kami siap untuk memuliakan Tuhan, kami siap untuk meninggikan Tuhan dalam hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan pengurapan Allah bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melaksanakan pelayanan sore ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Masih semangat ya Bapak Ibu Saudara? Masih kuat berdiri? Amin. Oke. Kita akan sambung pujian kita. Sebelum itu, boleh salam kanan kirinya, depan belakangnya, katakan hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Oke, kita akan bantu pujian kita, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan.
Bukan Amin. kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Firman Tuhan pun berkata demikian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita ibadah, berarti kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita harus ingat bahwa kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi ketika kita datang ibadah, kita bukan karena Tuhan butuh pujian kita, tapi karena kita butuh Tuhan. Karena rohani kita butuh diisi, butuh memuji Tuhan, butuh menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus jadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada yang tidak butuh Tuhan? Yang butuh Tuhan angkat tangan. Katakan dengan iman. Terimalah kemuliaan. Ini persembahan kami Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, segala pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat persembahan kami Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Pujian untuk Tuhan, amin. Yang hormat kami, memberikan kehormatan untuk Allah. Menghina pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah, terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, pujian kami, amin. Yang mau bersaksi atau mempersembahkan pujian? Ada yang mau bersaksi atau persembahkan pujian mungkin? Belum ada? Kalau belum ada, kita masih akan memuji Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang butuh kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Nyanyikan pujian ini dengan iman sampai Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya, tunjukkanlah kuasa-Mu ya, menyerahkan lembu
kasih iblis. Amin. Amin. Umatnya dibebaskan dari pikiran-pikiran negatif yang membuat iman kita down kepada Tuhan. Amin. Amin. Bangkit bersama dengan Tuhan, berjalan dan berlari bersama dengan Tuhan. Haleluya. Allah silakan Bapak Ibu. Amin. Yang menang. Saya percaya bahwa kita di tahun yang baru ini, kita jadi orang-orang yang menang. Kita jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita jadi orang-orang yang punya, seperti tadi Saudari Airin bilang, kita punya hati yang baru. Kita punya pikiran yang baru. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin kecewa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat sepekan kita. Roma pasal 8 ayat 17. Saya jemput semuanya bangkit berdiri lagi. Nanti kita duduk lama ya kalau dengar firman Tuhan. Roma 8 ayat 17 kita baca satu kali dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. 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 Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita harus lewati proses. Amin. Bila aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
jalan yang sedang kita tempuh, securam apapun jalan yang sedang kita tempuh, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Hanya kita tuh hanya belum mengerti aja apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi Dia Allah, Dia Bapa. Tidak ada seorang bapa yang berniat jahat kepada anaknya. Sekalipun ada bapa yang jahat kepada anaknya, tapi Tuhan tidak mungkin berniat jahat untuk kita. Semua yang Dia lakukan mungkin hari ini mungkin terasa sulit, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Mungkin terasa berat, tapi itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi lebih besar dari kasih Tuhan kepada kita. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal kasih Kristus. Ibu Lili Arifin akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Lebih jauh dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi dirimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, amin Tuhan. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Kami rindu hidup kami ini adalah penyembahan bagi Engkau. Kami rindu Tuhan, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pimpin selalu jalan hidup kami. Arahkan ya Tuhan mata rohani kami, untuk kami tetap Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa tantangan-tantangan di tahun 2024 akan semakin besar Tuhan. Seperti firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, bahwa hari-hari ini akan semakin sulit Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, di saat kami terus ada dalam hadirat Engkau, Engkau akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi. Engkau akan memberitahukan keputusan apa yang harus kami ambil Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepada Engkau, bahwa setiap kami, berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami mencari-cari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami ada di dalam Engkau, kesulitan apapun, tantangan apapun Tuhan, kami percaya kami akan tampil menjadi pemenang. Akan lebih daripada pemenang Tuhan. Itu adalah janji-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup seturut selaras dengan kebenaran firman-Mu, janji-Mu tidak akan pernah ada yang gugur dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Sore hari ini, kamilah orang-orang yang diberkati. Kamilah orang-orang yang beruntung Tuhan, karena kami sudah ambil keputusan untuk kami duduk diam di rumah-Mu Tuhan,
Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Buka hati kami, buka telinga rohani kami, agar firman-Mu Tuhan tertancap kuat dalam hati kami. Kami terapkan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Engkau pakai hamba-Mu, urapi, berkati Tuhan, sehingga apa yang dibentangkan boleh sampai kami mengerti, berbuah-buah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati pelayan-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Selamat tahun baru saya ucapkan untuk kita semua. Minggu pertama di tahun 2024 kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Kita bersyukur ya, kalau kita boleh ada di tahun ini, kalau kita boleh beribadah bersama, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya ingat sekali kalau tahun kemarin ya 2023, asal mau masuk tahun 2023 semua orang-orang bilang, aduh 2023 gelap. Ya berat. Tapi kita bisa lalui sampai sekarang, amin. Kita bisa lalui sampai sekarang, amin. Amin. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh mengintip atau mengingat sedikit saja, tahun kemarin tema besar kita selama setahun itu berbicara tentang be strong. Ya, kita ambil dari Natal sampai jadi panutan setahun, be strong. Masih ada ingat ayatnya? Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya, be strong. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya Tuhan, bukan kuasanya kita, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi, ya Natal kita kemarin masih di situ temanya no turning back. Kita melupakan apa yang di belakang, kita mengarahkan diri ke depan, bahkan berlari. Ya, melupakan yang di belakang, mengarahkan diri ke depan. Setelah mengarahkan diri ke depan, ada kata-kata bahkan kita disuruh berlari kepada panggilan surgawi. Dan mengarahkan diri ke depan, Bapak Ibu, bukan cuma sekedar pokoknya mata saya ke depan. Di depan itu ada apa sih? Kalau Bapak Ibu boleh perhatikan Filipi itu, perikopnya di situ kebenaran yang sejati. Mengarahkan diri kepada kebenaran yang sejati. Sehingga ketika kita sudah melupakan yang di belakang, kita sudah arahkan diri kita, fokus kita kepada kebenaran yang sejati, kita berlari ke sana, ke panggilan surgawi. Ingat, no turning. Tidak ada jalan untuk kita kembali. Jangan sampai kita putar balik, jangan sampai kita putar arah, lawan arah, ya. No turning back. Dan bulan Januari kita akan berbicara tentang yang namanya keputusan. Di dalam doa Ibu Lili tadi sempat dikatakan ada keputusan. Dan kalau sampai kita salah membuat keputusan, nah, pertanyaannya apa sih yang mau kita bawa di tahun 2024? Biasanya kalau tahun baru suka dengar kata-kata gitu ya. Apa sih tujuan kita? Apa sih goal kita setahun ke depan? Mungkin Bapak Ibu punya catatan di tahun 2023. Mungkin ada ya, goal 2023. Coba nanti kalau misalnya ada di rumah dibuka. Yang sudah goal yang mana? Yang belum goal yang mana?
ya, yang sudah tercapai apa-apa, yang belum tercapai apa-apa. Dan sekarang masuk 2024, apa goalnya tahun ini? Apa pergumulanmu setahun ke depan tuh kamu mau apa? Mau bikin apa? Keputusan apa yang akan engkau buat di tahun ini? Dan hari ini kita akan sama-sama berbicara, belajar tentang yang namanya ketetapan hati. Saya mencari keputusan, akhirnya saya ketemu kata ketetapan hati. Berbicara tentang ketetapan hati, berbicara tentang no turning back, Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan tentang ingatlah akan istri Lot. Ya, di Perjanjian Baru dikatakan ingatlah akan istri Lot. Ada yang tahu cerita tentang istri Lot? Kenapa istri Lot kenapa dia jadi tiang garam? Dia menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika kita punya mobil dan motor kita nggak boleh noleh ke belakang nanti jadi tiang garam. Bukan ya. Ketika istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam, ya, kita mau belajar bahwa di hati istri Lot, dia tidak mau lepaskan yang di belakang itu. Di awal tadi pemimpin pujian sempat singgung ada hati yang baru, hidup yang baru. Istri Lot tidak mau lepaskan yang lama itu, yang enak itu, yang nyaman itu. Sehingga ketika Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, Tuhan sudah ngomong, lari, gak usah noleh ke belakang, pokoknya pergi cepat. Hatinya masih di sana. Makanya tidak heran firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada di situ. Halo? Di mana hartamu berada di situ? Aduh, habislah rumahku terbakar. Aduh, banyak sekali di sana. Aduh, teman-temanku, aduh, pergaulanku, aduh. Dia tidak mau tinggalkan dan lepaskan. Dia nengok ke belakang dan dikatakan dia menjadi tiang garam. Berbicara no turning back, berbicara tentang ketetapan hati, Bapak Ibu Saudara, kalau hatimu tidak tetap, engkau akan ingat lagi ke belakang, noleh lagi ke belakang. Akhirnya nggak jadi no turning backnya. Karena apa? Kamu merasa ada yang sayang. Kayaknya kalau aku tinggalkan, kok sayang ya? Kok nanggung ya? Lupakan yang lalu, arahkan diri ke depan, fokus ke depan. Ingat, bukan cuma arahkan dan fokus, ada kata lari. Bapak Ibu Saudara tahu lari? Lari itu pelan atau cepat? Lari, cepat-cepat, buru-buru. Ya, bukan diam di tempat, bukan jalan lagi, tapi lari ke depan. Lari kepada panggilan surgawi, lari kepada keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata memutuskan artinya kita menetapkan, kita menentukan, dan ketika kita mengambil suatu keputusan artinya itu sudah dipikirkan dan dipertimbangkan. Ya. Jadi ketika kau memutuskan sesuatu, itu harus sudah dipikirkan, harus sudah dipertimbangkan. Tidak bisa kau langsung mengambil keputusan tanpa dipikir dulu, tanpa pikir panjang. Konsekuensinya seperti apa? Nanti kalau aku ambil ini bagaimana? Nanti kalau aku ambil itu bagaimana? Tidak bisa ketika kau ambil keputusan terus kau lari kabur. Ya, ketika kau sudah menetapkan hati, sudah memutuskan, sudah menentukan, harus dipikirkan, dipertimbangkan. Membuat ketetapan hati artinya yang pertama itu ada pilihan. Kita buka ayat pertama kita, Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8, saya mau kita baca sama-sama. Sambil duduk aja gak apa-apa ya. Daniel 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3.
Daniel untuk tidak dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Posisi Daniel saat itu, ya, itu dia ada di Babel, di pembuangan. Dia ada di tempat penting, dan yang ada di tempat penting itu hanya dia, Sadrak, Mesak, Abednego. Sisanya bukan orang percaya, sebutlah seperti itu, bukan orang beriman. Dia diperhadapkan dengan, engkau mau pilih mana? Makan santapan raja, minum anggur yang biasa raja minum, atau tidak. Dan ayat 8 katakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, Daniel ketika mengambil keputusan, ya, dia diperhadapkan dengan pilihan. Ada kenyamanan, ada kenikmatan yang ditawarkan kepada Daniel, tetapi Daniel tetap memilih untuk tidak mau menajiskan dirinya. Kita lihat ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat. Di ayat yang ke-8 dia menolak makanan. Jangan, tidak usah. Kemudian di ayat yang ke-12 seolah-olah dia bilang, ujilah kami. Ya, selama 10 hari kami akan makan sayur, kami akan minum air putih gitu ya. Kami tidak mau makan santapan raja, kami tidak mau minum anggur, kasih kami itu saja. Berempat ini ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kasih kami itu saja. Terus nanti kalian bandingkan wes, tubuh kami dengan tubuh orang-orang yang lain yang makan santapan raja itu. Kalian lihat nanti bagaimana hasilnya. Kalau boleh dikatakan ya, Daniel ini nekat, Daniel ini berani mati, Daniel ini minta diuji. Daniel memilih untuk hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Daniel tahu betul santapan yang dimakan itu adalah hasil persembahan kepada dewa. Ya. Setelah dipersembahkan kepada dewa, barulah dimakan sama mereka. Dan Daniel tidak mau. Itu loh alasannya dia nggak mau. Daniel tahu ini minuman, ini makanan habis disembah-sembah, ya, kasih ke berhala, kasih ke dewa-dewa, terus kasih ke kami untuk makan, dan kami tidak mau. Sekalipun hanya makan sayur, tidak apa. Kasih kami waktu, gitu ya, uji kami selama 10 hari. Ada pilihan yang diperhadapkan di hadapan Daniel. Dan sekali saya katakan ya, waktu Daniel memilih, posisinya itu pasukannya dia itu tidak banyak, Bapak Ibu. Ya, pasukannya dia itu nggak banyak. Sebutlah 4 orang: Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Hanya 4. Pendukungnya tidak banyak. Tapi Daniel goyah dengan keputusannya. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, Daniel memilih untuk hidup dalam kebenaran. Bagaimana cara Daniel mampu membedakan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Daniel intim dengan Tuhan. Ya. Keintiman Daniel membuat Daniel menjadi bijak. Keintiman Daniel membuat Daniel menjadi berhikmat. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar di atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Ya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel biasa memuji Tuhan, Daniel biasa berdoa, Daniel mengucap syukur. Daniel intim dengan Tuhan, Daniel tahu isi hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya diperhadapkan dengan pilihan, misalnya saya tahu betul suami saya tidak suka ya dengan ikan, sebutlah ikan karena dia tidak suka dengan ikan. Kemudian saya kasih dia pilihan pagi-pagi sarapan. Han, mau makan apa? Ada ikan goreng, ikan rebus, ikan kukus, ikan bakar. Apa yang terjadi? Apakah dia akan makan? Dia pasti akan pergi. Gawes nggak nafsu. Ketika saya intim dengan Hani, saya tahu yang dia mau, saya tahu yang dia suka, saya tahu pasti dia pilih ini. Betul apa betul? Ketika kita intim dengan Tuhan, kita tahu yang Tuhan senang ini, yang Tuhan mau ini, Tuhan gak suka ini, Tuhan senang yang ini. Kalau kita tahu Tuhan senang yang ini, masa kita gak lakukan yang Tuhan senang? Ketika Daniel tahu, ya, ketika Daniel paham tentang kebenaran itu, sekalipun pendukungnya tidak ada, cuma berempat, sekalipun gak ada pasukan, cuma berempat, dia tetap memilih hidup dalam terang kebenaran. Dia tetap berdoa, dia tetap mengucap syukur, dia tetap berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kalau saya boleh katakan ya, ini Daniel cari gara-gara terus deh sama orang Babel. Ini pertama dia berketetapan untuk tidak makan makanan santapan raja. Nanti Sadrak, Mesak, Abednego bikin ulah lagi, akhirnya masuk ke perapian. Nanti Daniel bikin ulah lagi, masuk ke gua singa. Gak selesai-selesai dia bikin ulah. Tapi kita lihat, bukan Daniel yang cari gara-gara. Dia memilih untuk menetapkan hatinya fokus kepada kebenaran. Ya, dia bijak, dia berhikmat. Pilihan yang Daniel pilih itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran manusia. Kebenaran manusia bisa berubah. Kalau hatinya senang, kebenarannya seperti ini. Kalau hatinya tidak senang, dia bikin kebenaran yang lain. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak berubah. Tuhan Yesus tidak Tuhan Yesus tidak tak selama dia tidak pernah berubah. Kita buka Matius 16 ayat 23 sampai 24. Matius 16 ayat 23 sampai 24. Matius 16 ayat 23 dan 24. Saya baca ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ayat 23, ya, versi terjemahan yang lain di situ, "Enyahlah engkau iblis," ya kan? Karena kamu pakai sudut pandang manusia, bukan pakai sudut pandang Allah. Jadi kalau kita mengukur segala sesuatu dengan sudut pandang manusia, dengan kebenarannya manusia, ya pakai standarnya kita. Iya toh? Tapi kalau kita pakai sudut pandangnya Allah, pakai kebenaran firman Allah, firman Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu mau jadi murid aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Firman Tuhan tidak katakan kepada Daniel, "Daniel, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus makan ketetapan, makan santapan raja, kamu boleh minum anggurnya raja, kamu boleh." Tidak. Firman Tuhan katakan, "Sangkal diri, pikul salib, ikut aku." Ada pujian katakan,
Tak mau ku hidup tak ingin hal yang apa? Tak mau ku hidup di luar cukup. Pujian itu katakan apa? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tidak mau kompromi, tidak mau lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tidak mau hidup di luar firman-Mu. Kalau anak-anak nyanyi lagu ini, semangat gitu ya. Tapi ayo kita cek, apa pilihan kita? Betulkah kita memilih untuk tidak hidup lagi bagi dunia ini? Betulkah seperti Daniel yang menolak kenyamanan, menolak kenikmatan yang ditawarkan kepadanya? Atau kita masih kompromi? Atau kita masih melakukan yang mendukakan hati Tuhan? Saya yakin ya, ketika misalnya saya sudah menjadi istri dari Bapak Hani, kemudian saya siapkan setiap hari makanan ikan bakar, ikan goreng, ikan rebus, ikan kukus, setiap hari dia pasti hatinya penuh dengan duka. Karena apa? Aku tidak mengenal sama kita dengan Tuhan. Setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, setiap hari kita berdoa memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita tidak kenal Tuhan. Pujian tadi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Untuk Daniel memilih, memutuskan itu tidak mudah, saya katakan. Kita carinya maunya yang enak, kita carinya maunya yang nyaman, ya. Kita nggak mau ditegur, kita maunya ditimang-timang. Kita nggak mau makanan yang keras, maunya yang lembek. Kita tidak mau diproses. Ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, ketika Daniel berkata, ayo uji kami selama 10 hari, kita akan lihat yang kedua, ada konsekuensi yang Daniel alami. Konsekuensinya apa? Daniel 1, kita kembali ke kitab Daniel. Daniel 1 ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Haniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih daripada semua orang berilmu, semua orang ahli jampi di seluruh kerajaan. Apakah di awal ayat 8 ketika Daniel berketetapan untuk tidak makan makanan santapan raja, untuk berketetapan tidak menajiskan dirinya, Tuhan ngomong nggak? Nanti kamu jadi pinter, nanti kamu berhikmat, nanti kamu begini begitu. Tuhan ngomong nggak? Enggak. Tuhan nggak kasih tahu Daniel, nanti ya Nel, kalau kamu nggak makan makanan santapan raja, kamu begini. Tuhan tidak kasih tahu. Keputusan itu murni dari hatinya Daniel untuk dia tidak menajiskan dirinya. Yang pertama.
Kemudian dia mendapatkan konsekuensinya. Dia 10 kali lebih pintar, lebih berhikmat dari semua pegawai, ahli jampi, orang-orang pintar. Dia lebih berhikmat, dia lebih pandai. Daniel memilih untuk menolak karena Daniel punya iman yang sanggup melawan semua tawaran itu. Tidak mudah loh menolak tawarannya raja. Dan saya yakin tawaran itu akan datang setiap hari kepada Daniel, karena setiap hari kan mereka butuh makan. Setiap hari mereka mempersembahkan korban persembahan, mereka makan itu setiap hari. Daniel harus nolak, nggak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, dan tidak mau. Dan dia buktikan ketika dibawa menghadap ke raja, ada pembelaan Tuhan, ada hikmat, ada kebijaksanaan yang Tuhan tambahkan dalam hidup Daniel. Bapak ibu saudara, orang percaya, orang beriman harus punya yang namanya prinsip. Harus bisa membedakan pilihan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, pilihan mana yang mendukakan hati Tuhan, pilihan mana yang mungkin kita jadi kompromi dengan dosa. Sekali lagi, pakai standar ukuran kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Ya, Daniel tahu bahwa ketika dia makan itu akan membuat Tuhan kecewa. Ketika dia makan itu akan melanggar firman Tuhan. Ketika dia makan dia tidak akan jadi taat lagi. Dan kita lihat Daniel lebih taat kepada firman Tuhan daripada kepada manusia. Daniel lebih tunduk kepada kebenaran Tuhan dari bukan kebenaran manusia. Tapi kita lihat, selain ada konsekuensi pembelaan daripada Tuhan, konsekuensinya baik nih ya, pembelaan daripada Tuhan, jadi tambah cerdas, jadi tambah berhikmat. Kita lihat ketika dia masuk ke dalam gua singa, Daniel pasal yang ke-6. Ketika pilihannya, tadi kan saya katakan, waktu dia memilih, pasukannya ada berapa? Begini dong pasukannya, kan dia sudah termasuk, jadi cuma 3 temannya. Pasukannya cuma 3, temannya cuma 3, yang dukung dia cuma 3. Dan kita lihat Daniel pasal 6, perikopnya di situ apa? Perikopnya di situ gua singa. Kita akan baca ayat 4. Ayat 4 sampai ayat 6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Halo, karena ia mempunyai Roh yang luar biasa. dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal, tetapi mereka tidak mendapat alasan atau sebab ia dan tidak ada didapati atau suatu kesalahan padanya. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal Badannya. ketika kita membuat ketetapan hati, arti yang pertama kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Yang kedua kita diperhadapkan dengan yang namanya konsekuensi. Ketika engkau memilih seperti Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri, masuklah dia akan menerima konsekuensi yang tidak enak, yang kurang enak. Dia dicari-cari kesalahannya supaya dia dihukum, supaya dia tidak jadi pemimpin. Ya, orang-orang pejabat
pejabat tinggi, wakil raja mencari alasan dakwaan untuk Daniel. Mereka mencari kesalahan, mereka mencari alasan supaya Daniel tidak dipilih sama raja. Tapi kita lihat, tidak ada satupun alasan, tidak ada satupun kesalahan karena dia setia. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan selain jam-jam ibadahnya kepada Tuhan. Jam-jam ibadahnya itulah yang dipermasalahkan oleh orang-orang itu. Mereka mencari kesalahan Daniel. Daniel harus menerima konsekuensi untuk masuk ke dalam. Pertanyaan, gua singa, apa yang ia lakukan? Tadi ayatnya sudah kita baca. Apa yang ia lakukan? Apakah ia mundur? Ada lagu dari sekolah Alkitab. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Ada yang tahu lagunya? Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ketika Daniel diperhadapkan dengan gua singa, apakah dia mundur? Halo? Apakah dia mundur? Apakah dia lari? Apakah dia takut? Apakah dia menghilang? Apakah kemudian dia bilang ini, Tuhan, kali ini ya aku ikut sama pemerintahan itu ya, tapi setelah itu nanti aku bertobat ya Tuhan ya. Boleh gitu? Tuhan, sore ini ya aku nyembah sama raja ya, nanti malam sebelum tidur aku tak balik deh Tuhan lagi ya. Boleh gitu? Itu kebenarannya siapa? Dia tidak goyah. Ketetapan hatinya tetap teguh. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Allah tetap Allah, sekali Tuhan tetap Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ia pergi ke rumahnya, masuk kamar, dia berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Saya suka dengan kata memuji di situ. Dia bukan gini, berdoa, meraung-raung, berdoa, memprotes. Tidak. Dia berdoa, dia memuji Allahnya. Pertanyaannya, setelah dia berdoa, dia memuji Allah, dia jadi nggak masuk gua singa? Halo? Jadi apa nggak jadi? Oh, karena Daniel sudah berdoa dan memuji, gak jadi wis masuk gua singa. Dia masuk gua singa nggak? Masuk. Dia alami yang namanya gua singa itu. Ya. Mohon maaf ya, gua singa yang Daniel masukin itu bukan yang di kebun binatang. Ya. Yang ada pawangnya, yang dipegangin gitu ya, yang dielus-elus gitu ya. Ya kalau diajak foto bisa gitu ya. Bukan singa yang seperti itu. Ya. Saya yakin singanya tuh sudah singa lapar, singa yang mencari mangsa. Karena nanti setelah Bapak Ibu Saudara perhatikan, setelah Daniel keluar ya, orang-orang yang berniat jahat itu dicampakkan ke gua singa tuh langsung habis semua, tidak tersisa. Jadi posisinya itu singanya memang lapar gitu loh. Bukan singa-singa mainan, enggak, ya singa. Ya gigit gitu. Jadi gigit ya mati. Tapi kita lihat, ketika Daniel berdoa, bukan berarti dia enggak jadi masuk gua singa. Dia tetap masuk gua singa, dia tetap diproses di gua singa. Jadi bukan berarti ketika dia sudah berdoa memuji Tuhan, oh ya sudah, kamu nggak jadi masuk gua singa. Ya, dia tetap masuk ke sana, tetap ada konsekuensi dari pilihannya, dan kita lihat ada pembelaan daripada Tuhan. Dia tetap alami gua singa, iya, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tetap
mengalami yang namanya tungku perapian. Bukan berarti ketika mereka punya ketetapan hati, kami tidak akan menyembah kepada raja. Sekalipun Tuhan tidak sanggup menolong, kami tidak akan menyembah kepada raja. Wah, keren sekali kan statementnya. Tapi bukan berarti terus dia, ya sudah nggak jadi. Mereka tetap masuk. Mereka tetap berproses. Ya, jadi jangan jadikan doa dan pujian kita tuh sebagai sogokan kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa nih ya. Aku puasa nih ya, supaya aku terlepas nih Tuhan ya. Bukan itu. Ketika kau punya ketetapan hati, tulus kepada Tuhan, murni kepada Tuhan, bukan supaya aku dapat ini, aku lepas begini, aku begini, aku begitu. Itu bukan sogokan kepada Tuhan, bukan serangan fajar kepada Tuhan, tidak. Ketika ada pilihan, ketika ada konsekuensi, Daniel tetap hatinya kepada Tuhan. Dia tidak goyah ya. Sekali lagi saya katakan, Daniel tidak goyah. Sekali lagi, dia cuma berempat. Dia tidak punya banyak tim, banyak orang. Ayo Daniel maju, ayo Sadrak, Mesak, Abednego, semangat, semangat, semangat. Tidak. Dia, kalau saya boleh katakan ya, dia cuma punya Tuhan. Dia cuma berharap sama Tuhan. Mau berharap sama siapa? Sama manusia? Sama raja? Tak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong dan melepaskan Daniel. Ada pembelaan, sekalipun konsekuensinya dia harus masuk gua singa. Waktu awal-awal enak kan? Konsekuensinya, oh dapat kecerdasan, oh dapat kepintaran, oh dapat hikmat. Tapi ketika masuk ke dalam gua singa, dia tetap kepada pendiriannya, kepada ketetapan hatinya. Dan yang ketiga, ketika Daniel membuat ketetapan hati, dia bertanggung jawab untuk selesaikan. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12, saya mau kita baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12 katakan, setiap orang akan memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Ketika Daniel menetapkan hatinya, dia pikirkan baik-baik, dia pertimbangkan baik-baik, dia berketetapan untuk tidak menyantap santapannya raja. Dia tidak kompromi, dia pikul salib, dia sangkal diri, sekalipun ada kecerdasan hikmat, dia tidak sombong. Sekalipun dia lepas dari gua singa, dia tidak tiba-tiba menjadi orang yang hebat. Dia tanggung jawab selesaikan sampai akhir. Tanggung jawab Daniel ia selesaikan di dalam gua singa. Waktu itu dia mau masuk dalam gua singa, dia nggak tiba-tiba nggak jadi. Aku sembah raja. Tidak, dia selesaikan. Pilihan dan ketetapan hati Daniel teruji sampai akhir, sampai selesai. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia tidak jadi orang yang pengecut. Dia tidak jadi orang yang penakut. Dia tidak jadi orang yang munafik. Daniel teruji hatinya, imannya. Ketika dia memutuskan untuk tidak makan santapan raja, dia bukan hebat-hebatan, bukan menunjukkan kayak ini loh aku bisa, ini loh aku mampu. Tidak. Dia selesaikan dan itu teruji sampai akhir. Daniel sadar nggak kalau dia hanya bisa berharap dan lari sama Tuhan? Tadi kan saya sudah katakan, dia hanya bisa berharap dan lari sama Tuhan. Dan apakah ketika dia masuk gua singa terus dia protes sama Tuhan?
Ketika dia masuk gua singa, dia protes gak sama Tuhan? Tuhan, kok aku jadi masuk gua singa sih? Nanti Tuhan kalau aku digigit gimana? Nanti kalau aku digigit gak jadi loh mempermuliakan nama Tuhan. Apakah Daniel ngomong gitu? Nanti kalau aku mati gimana Tuhan? Aku sudah berdoa loh, aku sudah begini loh. Apakah Daniel ngomong seperti itu? Dia taat. Dia taat sampai akhir, dia taat sampai selesai. Masuk gua singa, masuk. Mau digigit kek, mau disamperin singa kek, dia diam saja di gua singa. Dia nggak protes, dia nggak ngomong apa-apa, disuruh masuk. Dia selesaikan keputusannya sampai akhir. Dia selesaikan pilihannya sampai akhir. Dia tidak tanggung-tanggung, dia tidak setengah-setengah, dia tidak menjadi orang yang pengecut. Dan apakah terus dia murtad, lari dan kecewa? Tidak. Dia tetap selesaikan. Dia tetap teguh dalam kebenaran. Semua daripada kita akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, semuanya ada di hadapan Tuhan. Semuanya transparan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa ngumpet di bawah kolong meja, di bawah selimut, tidak bisa. Ya, semuanya dilihat sama Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-32 kita akan baca. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama lagi ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Dan kamu akan dan yang memerdekakan Daniel itu siapa? Halo? Yang memerdekakan Daniel itu siapa? Raja? Singa? Yang memerdekakan Daniel adalah kebenaran. Yang menyelamatkan Daniel itu adalah kebenaran. Sekali lagi, jangan pakai ukuran kebenaran manusia, pakai ukuran kebenaran Tuhan. Dia akan merdekakan, dia akan bebaskan, dia akan lepaskan, dia akan selamatkan, dia akan tolong. Itulah kemerdekaan yang sejati. Setiap keputusan yang kita buat, Bapak Ibu Saudara, itu akan membentuk hidup kita. Keputusan di masa lalu, keputusan kita sekarang, ataupun keputusan yang akan datang, itu akan menentukan hidup kita seperti apa. Oleh sebab itu, pikirkan dengan baik-baik keputusanmu. Tanya Tuhan. Ya, saya yakin ketika Daniel berketetapan di awal tadi, dia pasti tanya Tuhan, dia pasti ngomong sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Jadi dia tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan gak senang. Dan ingat, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenarannya tetangga, bukan. Kebenaran firman Tuhan. Ini loh, gak perlu dicari di mana-mana. Buka firman, buka kebenaran, tanya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hampiri Dia. Intim dengan Tuhan. Jangan hidupi kebenaranmu sendiri. Jangan cari kebenaranmu sendiri. Aku benar enggak? Benar kan aku? Ya kan? Dia kan yang salah. Hanu. Gak usah. Kita mencari kebenaran bukan untuk mempersalahkan orang. Kita cari kebenaran untuk kita supaya merdeka. Dan kebenaran itu ini, yang mutlak itu ini. Yang asli, yang paten, enggak kawe-kawean. Ketetapan hati kita tahun 2024 adalah hidupi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ini
Gak usah cari kebenaran diri sendiri, karena kebenaran yang sejati akan memerdekakan kita. Kenapa saya katakan kebenaran yang sejati akan memerdekakan kita? Daniel 6 ayat 25-28. Boleh tampilkan di slide. Daniel tidak berusaha untuk membersihkan namanya. Daniel tidak berusaha untuk mencari-cari sopo iki. Kenapa kok aku dimasukkan gua singa? Kenapa Tuhan? Salahku apa Tuhan? Ini ayat 25. Ayat 25-28. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anaknya, istrinya. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya, sebab dialah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan. Stop dulu sampai di situ. Tidak perlu dicari-cari, tidak perlu dikorek-korek. Kebenaran itu akan muncul sendiri dan akan memerdekakan. Ayat yang ke-27, 28. Next. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bilang singanya itu bohongan, singanya itu diplester mulutnya, singanya itu tidak lapar. Orang-orang yang tadi itu, yang menuduh itu, belum sampai ke dasar gua, singa-singa itu sudah menerkam, remuk sampai di tulang-tulang. Kita bukan saja sekedar berbicara tentang pembelaannya Tuhan ya, tapi bagaimana kemerdekaan itu akan muncul dan kebenaran itu akan muncul dan akan memerdekakan. Kebenaran itu akan muncul dan akan membawa, menyatakan. Ya. Jadi Daniel itu tidak sibuk cari kebenarannya sendiri. Daniel tidak sibuk sendiri, enggak. Dia sibuk sama Tuhan aja. Hidupi kebenaran. Satu ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini baik. Kita dengan dunia itu bertolak belakang. Apa yang kita lakukan dunia pasti tidak suka. Seperti Daniel, yang ia lakukan tidak suka dengan raja-raja dan yang lainnya, sehingga mereka cari-cari kesalahan sampai Daniel harus dihukum. Dari awal, ya, dari sejak semula dunia dengan Tuhan itu berbanding terbalik. Bahkan Tuhan katakan dunia akan membenci kamu. Karena apa? Mereka benci aku. Bukan kenyamanan dan kenikmatan yang aku tawarkan, tapi apa? Pikul salib, sangkal diri. Dan firman Tuhan katakan ada penolong, ada Roh kebenaran. Dan ingat, dunia tidak dapat menerima dia, karena dunia tidak mengenal dia. Kalau hidup kita hari ini
dipimpin oleh yang namanya roh kebenaran, artinya kita pasti kenal dia. Kita pasti tahu yang dia mau, yang dia suka. Ketika kita memilih, menetapkan hati, sekali Yesus tetap Yesus, pegang kebenaran, no turning back, jangan lagi tengok ke belakang, arahkan diri ke depan, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Mau dunia katakan apa, mau dunia gonjang-ganjing terjadi apa saja, tetap Yesus. Tetap Yesus. Saya udah mau main musik, boleh maju ke depan. Untuk memilih Yesus itu tidak mudah, saya yakin. Untuk kita tetap itu tidak mudah. Makanya dia kirimkan penolong untuk kita, supaya kita mampu bertahan. Tadi malam saya buka sosial media dan saya dapatkan kata-kata ini. Saya kok bisa dapat gitu. Judulnya Semangat yang Baru. Di foto itu, di kata semangat yang baru itu ada ayat ini muncul. Dan saya langsung, kok ayatnya itu gitu ya. Dan ini saya ingat dengan kata-kata Bapak Gembala di ibadah kita tanggal 31. Saya baca ya. Semangat yang baru. Ini saya posting juga di status WA saya ya, semalam kalau nggak salah. Menghadapi tahun yang baru, hendaklah kita menyambut tahun baru dengan semangat yang baru. Segala kesusahan, segala kepahitan, segala kekecewaan biarlah kita tinggalkan di tahun 2023 dan kita arahkan hati untuk menyambut tahun 2024. Ada lanjutannya, dengan kekuatan dan semangat yang baru. Berlarilah dengan berfokus ke depan, bukan ke belakang, sehingga dalam waktu yang singkat kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Taruhlah harapan kepada Tuhan, karena Ia yang akan memberikan kekuatan dan semangat ketika kita menghadapi berbagai rintangan dalam hidup ini. Yesaya 40:29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masuk di tahun yang baru, saya yakin ada banyak hal yang ingin kita kerjakan. Angan-angan, aku tahun ini pengen ini, aku tahun ini pengen terjadi seperti ini. Dan di minggu pertama tahun 2024 kita dibuka dengan firman Tuhan, ketetapan hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, saya mau ngajak kita untuk kita tetapkan hati kita bersama, supaya jangan lain-lain ketetapan hatinya nanti berubah-berubah. Ya, tetapkan hatimu, hidupi kebenaran. Kebenaran bukan dengan standar manusia, tapi standarnya Tuhan. Ada pilihan, ada. Berdoa, cari Tuhan, tanya Tuhan, pikirkan, pertimbangkan dengan baik pilihanmu apa. Ada konsekuensi, sudah pasti ada. Tapi ingat, apapun pilihanmu, apapun konsekuensinya, sebab akibatnya, saya katakan, tanggung jawab, selesaikan sampai akhir. Jangan lari, jangan takut. Ya, saya yakin ketika Daniel berketetapan, ya dari awal, dari pasal 1, ujian, cobaan, proses, orang cari kesalahan, orang cari gara-gara sama dia, dia tetap teguh pandang hanya kepada Tuhan. Kalau mau dikatakan alasan dia untuk kecewa, banyak. Alasan dia buat sakit hati, banyak. Tapi dia nggak jadikan itu alasan untuk dia tinggalkan ketetapan hatinya kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap memilih hidup dalam terang kebenaran. Dia tetap
tetap strong, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan karena Daniel hebat, bukan karena Daniel mampu, enggak. Bapak, Ibu, Saudara semua di sini percaya sama Tuhan Yesus Kristus bukan karena melihat. Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Karena engkau beriman. Engkau belum lihat, belum tampak, tapi engkau percaya, engkau imani, iya dan amin. Tanyakan pujian ini sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dia kekuatan hidup kita, firman yang tidak pernah berubah. Kekuatan di hidup, hanya ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan hati kami. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau ingkar. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara, maukah engkau percaya tahun 2024? Saya yakin, mungkin bosan dengernya ya, tapi saya yakin kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan sertai, kalau Tuhan jagai sampai kita lulus di tahun 2023, di tahun yang ini pun 2024 pun Tuhan yang sama, kuasa yang sama yang tidak pernah berubah itu sanggup untuk menolong. Pertanyaannya, mau nggak kita mengandalkan Tuhan 100%? Mau nggak kita pandang Dia? Nggak usah pandang masalahmu, masalah itu selalu ada. Kecewa itu pasti, sakit hati aduh lewat terus. Tapi pertanyaannya, untuk engkau mengandalkan Tuhan 100%, mau nggak? Engkau percaya tapi belum melihat. Kau percaya tapi engkau belum dapat. Letakkan tanganmu di dada. Katakan pujian ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dan selalu ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Bapak Ibu, satu hal aja sebelum saya tutup. Kalau kita percaya karena melihat, engkau akan kecewa. Kau akan protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok yang aku lihat seperti ini? Kenapa Tuhan? Kok aku masuk gua singa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan kenapa Tuhan? Tapi ketika engkau mau ambil sikap hati, ketika engkau mau ambil ketetapan, Tuhan, aku mau percaya sekalipun aku belum melihat. Tuhan, aku mau percaya sekalipun mustahil. Maukah engkau percaya? Amin. Bukan karena melihat, karena apa yang engkau lihat itu mudah sekali kecewa, mudah sekali tinggalkan Tuhan. Tidak sesuai dengan harapanmu, tidak sesuai dengan apa yang engkau angan-angankan, cita-citakan. Sinkronkan kebenaranmu dengan kebenaran Tuhan, maka engkau akan lihat janjinya, firman-Nya tidak pernah berubah. Saya hendak kita naikkan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku. Saya mengundang Bapak Yohanes Kusmarianto untuk maju ke depan. Kekuatan ku dapat di dalam-Mu. Namun karena firman-Mu tiada namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang kami percayai Tuhan, bahwa firman-Mu itu akan mengubah setiap hidup kami. Amin. Firman itu akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Bahkan firman itu yang akan menjadi pelita bagi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kau sampaikan firman-Mu bagi kami. Kau berikan kekuatan kembali buat kami. Kau jernihkan pikiran kami Tuhan, untuk kami melangkah di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun keadaan kami, walaupun akan tantangan-tantangan yang ada di depan kami, yang kami percaya Tuhan akan berjalan di depan kami. Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan buat kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus senantiasa berikan kekuatan buat kami, untuk kami selalu mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan
bukakan rahasia-rahasia yang baru akan firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupannya, pelayanannya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bawa korban persembahan. Biarlah apa yang kami bawa Tuhan, kami bawa dengan kesungguhan hati, kami bawa untuk kami persembahkan bahwa ini adalah berkat yang daripada Tuhan. Kami mau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau
Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan sambil kita memohon kepada Tuhan agar berkat-Nya tetap tercurah bagi kita siang dan malam. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Engkau melihat kami umat-umat-Mu, hamba-Mu, mengangkat tangan, menadahkan tangan kepadamu ya Allah. Engkau tahu segala keperluan kami, Engkau tahu segala kepentingan kami, kerinduan kami, permohonan kami Tuhan. Jawablah, jawab Tuhan semua permohonan umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua umat-umat-Mu yang tidak hadir. Mungkin mereka dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Tuhan tolong juga, Engkau lawati semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami tetap ada di hadirat Tuhan. Kami ingin tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kasih karunia Allah tetap melimpah bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang baik. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.